البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عندك يا عبد الله. Siapa itu ibu Nabi Ismail? Baik. Nah, keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada pembahasan kemarin kita bahas tentang beliau, di mana beliau adalah Abul Anbiya, Abdul Muwahhidin, juga yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat, yang pertama kali memuliakan tamu. Nah, dan beliau adalah Khalilur Rahman. Sekarang kita berhubungan dengan beliau lagi. Nah, setelah kemarin menjelaskan tentang putra beliau Ismail. Nah, pada poin yang ke-215, Mada hadatha indama ulqiya Ibrahimu finnar. Apa yang terjadi tatkala Ibrahim dilemparkan di dalam api? Ketika itu alhamdulillah Ibrahim berdakwah kepada tauhid, menyeru seorang raja yang kafir, tapi dia tidak mau menyambut seruan tersebut. Dan Ibrahim alhamdulillah ingin menunjukkan batilnya apa yang mereka lakukan, di mana mereka menyembah berhala. Padahal berhala itu mereka sendiri yang membuat. Hanya Ibrahim ingin menunjukkan tentang apa? Tentang batilnya hal tersebut dan bertentangan hal tersebut dengan akal. Maka dia hancurkan berhala-berhala tersebut dan dibiarkan satu berhala yang paling besar. Ketika ditanya, Allah Subhanahu wa taala khabarkan jawaban Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan penghancuran itu adalah yang paling besar ini. Bukan maksudnya Ibrahim berdusta di sini, tapi untuk apa? Untuk menunjukkan dungunya mereka. Dalam artian jelas, tidak akan mungkin berhala ini dia yang menghancurkan yang lain. Ketika ditanya siapa yang melakukan ini loh yang melakukan. Untuk menunjukkan dungunya mereka, dan mereka sendiri tentunya tidak akan percaya. Maka ketika itu marahlah si raja dan memerintahkan kepada kaumnya untuk menyiapkan kayu dan dinyalakan api, kemudian Ibrahim dimasukkan ke dalamnya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam api tersebut, apa yang terjadi? Jawabannya kanat alaihi bardan wa salama. Jadilah api tersebut bagi Ibrahim bardan wa salama, dingin dan keselamatan. Digabungkan dua hal ini alhamdulillah, karena terkadang dingin itu dingin yang yang memberatkan, dingin menusuk tulang, dingin yang sangat sehingga menimbulkan darar. Tapi di sini dingin yang salama, yaitu dingin yang nyaman, yang selamat bagi Ibrahim, bardan wa salama. Wa dalilu qawluhu ta'ala qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada api,
yang mereka nyalakan, dan Allah Maha mampu. Seandainya Allah ingin menghancurkan mereka pun Allah Maha mampu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kaum tersebut keutamaan nabinya. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Tayyib. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang ucapan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Apa ucapannya, Pak Albin? Dan ucapan ini penting untuk kita ulang-ulang ketika kita mendapati musibah atau mendapati kesulitan. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tentunya seorang berat ya, tidak? Api menyala-nyala. Cuma satu yang menjadi harapan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaannya? Apa surah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini hafal, kemudian akan diamalkan dalam kehidupan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup, maknanya cukup bagi kami Allah. Dia yang akan mencukupi kita. Wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik zat yang bertanggung jawab atas kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menanggung kita, yang berikan kecukupan kepada kita, maka kita tidak perlu yang lainnya lagi. Ya tidak perlu yang lain. Demikian pula yang dilakukan Ibrahim tatkala dia berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah api tersebut terasa dingin dan nyaman bagi beliau. Dan kalimat ini akhwanifillah juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat. Tatkala mereka ditakut-takuti bahwasanya manusia telah mengepung mereka dari segala penjuru. Baik itu ketika perang Khandaq, perang Khandaq, di mana orang-orang kufar bersatu. Ditambah lagi di tengah-tengah Madinah orang-orang Yahudi berkhianat. Saat itu situasi yang tentunya genting bagi kaum muslimin. Demikian pula ketika kondisi yang lain. Sebelum itu yaitu kondisi ketika kaum muslimin pulang dari perang Uhud. Mereka saat itu dalam keadaan payah, letih, ditambah dengan luka-luka yang mereka rasakan. Nabi SAW sendiri terluka. Datang berita, disebarkan bahwasanya kaum musyrikin sudah mengumpulkan kekuatan mereka lagi untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan para sahabat yang berada di Madinah. Tentunya juga kondisi yang menggetarkan jiwa kalau seorang muslim tidak mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi ketawakalan. Yang mereka katakan adalah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Datang dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallah wa ni'mal wakil qala Ibrahim hina ulqiya fil nar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qila lahum innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu, beliau dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalimat ini alhamdulillah, dua nabi yang utama ini mencontohkannya. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Maka pantas bagi kita untuk memperbanyak kalimat tersebut. Karena ungkapan bahwasanya kita betul-betul berserah diri pada Allah. Ada kesulitan, ada berita yang membuat tidak tenang, ada keruatan-keruatan yang kita hadapi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala, atau
cukup Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Nah, dan dia adalah sebaik-baik zat yang akan menanggung kita. Nah, ini. Adapun berikutnya insyaallah kita gabungkan dengan poin sebelahnya. Nasallallahu at-taufiq wassalam.